Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji milik Allah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa melaksanakan salah satu tugas ulangan akhir semester, yaitu membuat video tentang jurnal yang saya buat, yaitu tentang atau dengan judul Konsep Jiwa Menurut Filsafat Muslim Mula Sadra. Sebelumnya yang terhormat Bapak Arif Maulana selaku dosen pengampu filsafat Islam, yang kami hormati rekan-rekan teman-teman mahasiswa kelas 3D PAI KHEZ Mutakin Purwakarta. Baik teman-teman dan juga Bapak dosen yang saya hormati, video yang akan tampil ini yaitu dengan judul Konsep Jiwa Menurut Filsafat Muslim, yaitu Mula Sadra. Baik, kita langsung ke materi pendahuluan ya. Jadi beberapa pendapat tentang keberadaan jiwa dibahas secara menyeluruh oleh kalangan sufi dan filosof. Di antaranya adalah teosofi Persia yang dikenal dengan sebutan Sadruddin Shirazi atau lazim disebut dengan Mula Sadra. Ia berpendapat, berkomentar tentang keberadaan jiwa dalam tubuh manusia. Bahkan pendapatnya yang menyebutkan bahwa al-nafs kulluhu al-quwah telah menjadi konsep tentang jiwa dalam pemikiran Mula Sadra. Berbagai perubahan mengenai jiwa dituangkan dalam karya-karyanya yang sangat banyak. Salah satu di antaranya adalah buku yang berjudul Al-Hikmah Al-Mu'aliyah, Al-Hikmah Al-Muta'aliyah Fil Ashar Al-Arba'ah. Itu lengkapnya ya. Meskipun Mula Sadra membahasnya secara acak ya, tidak menuliskan dalam satu pokok bahasan mengenai jiwa, namun tampak Mula Sadra ini tidak meninggalkan pembicaraan tentang jiwa. Baik, selanjutnya sebelum ke pembahasan atau inti pembahasan, saya akan sampaikan biografi filosof Mula Sadra. Mula Sadra lahir di kota Shiraz ya, salah satu kota terpenting di Persia pada masa itu. Nah, berubah menjadi Iran ya sejak tahun 1935. Shiraz ya, kota Shiraz ini merupakan kota tua pusat pemerintahan Imperium Persia masa lampau. Tetapi juga karena kemakmuran dan pusat pengetahuan saat itu. Pusat pendidikan tersebar di
kota Shiraz. Banyak ulama menguasai berbagai bidang pengetahuan seperti ilmu kalam, fikih, matematika, astronomi, kedokteran, dan lain sebagainya. Shiraz, kota Shiraz pada masa itu dipimpin oleh saudara dari Raja Persia kedua dari dinasti Safawi. Kota ini mendapatkan hak istimewa yang berbeda pada umumnya dari wilayah Persia saat itu. Nah, Mula Sadra berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya bernama Khawarij Ibrahim Yahya Qawaimi, berasal dari keluarga Qawami, ya, yang dikenal sebagai keluarga ilmuwan dan pemuka agama pada masa itu. Khawaja Ibrahim, ya namanya. Khawaja Ibrahim sebagai ayahnya dari Mula Sadra ini, selain merupakan ilmuwan dan tokoh agama, juga sebagai salah satu menteri yang menjadi tokoh kedua dalam pemerintahan kota Shiraz. Jadi ayahanda daripada Mula Sadra ini adalah orang kedua terpenting di kota Shiraz pada Khawaja Ibrahim, ya, kemudian mendapatkan seorang anak laki-laki yang dia beri nama Muhammad Sadruddin bin Ibrahim Yahya Qawani Shiraz. Muhammad Sadruddin bin Ibrahim Yahya Qawani Shiraz dipanggil dengan nama Sadra. Baru kemudian setelah menjadi seorang ulama terpandang saat itu, Sadra dipanggil dengan sebutan Mula Sadra atau di depannya ditambah Mula Sadra. Selain itu juga dia digelari dengan sebutan Sadra Al-Muta'alihin, ya, karena dalam pengetahuannya kemajuannya di bidang pengetahuan. Nah, sebagaimana layaknya keluarga kaya dan terpandang, Mula Sadra selain mengikuti pendidikan formal, juga dia dididik secara khusus dengan mendatangkan guru-guru. Dengan usaha para guru tersebut dan karena kejeniusan Mula Sadra itu sendiri, ya, dalam waktu singkat dapat menguasai berbagai cabang ilmu pada masa itu, dari Al-Quran, logika, sampai dengan kaligrafi, gramatikal, syair, ya, syair Persia dan juga syair Arab. Jadi saat itu dalam usia yang ke-20, Mula Sadra muda, ya, saat itu sudah memiliki kemampuan intelektual yang melebihi guru-gurunya sendiri. Baik, selanjutnya pembahasan materi, ya, pembahasan inti tentang epistemologi pengetahuan konsep jiwa, ya. Jadi argumentasi adanya jiwa merupakan gambaran dari substansi yang secara zatnya non materi, tetapi terikat dengan materi dalam aktivitasnya. Epistemologi filsafat Mula Sadra, ya, filsafat hikmah, bertumpu pada wujud
Setiap paparan tentang filsafat hikmah pastilah diawali dengan kuncinya wujud. Begitu sentralnya gagasan tentang wujud dalam filsafat ini, sehingga sebagian orang menyebut hikmah sebagai semacam eksistensialisme Islam. Wujud bagi Mula Sadra adalah mencakup seluruh yang ada. Dalam hal ini muncul dua konsep, yaitu eksistensi, ada, wujud, dan esensi atau mahiyah. Menurut Mula Sadra, yang benar-benar ada itu adalah eksistensi dan bukan esensi. Artinya, ada eksistensi mendahului esensi. Esensi tidak akan berarti tanpa eksistensi. Nah, oleh karena itu, filsafat Mula Sadra ini populer dengan sebutan eksistensi Islam. Bedanya eksistensi ya atau ada atau wujud dengan esensi atau mahiyah yang paling pokok adalah bahwa eksistensi atau wujud merupakan keniscayaan. Jadi ia wajib al-wujud. Nah, filsafat ini membicarakan tentang Tuhan melalui pendekatan burhani. Argumentasi tasikul al-wujud ya, atau lebih dikenal dengan gradasi wujud. Dalam hal ini ditegaskan bahwa wujud tidak hanya satu atau tidak hanya tunggal, tetapi juga beragama atau berarti plural ya, bukan hanya tunggal tetapi juga plural. Dalam suatu gradasi dari wujud ya, dari wujud Tuhan hingga eksistensi pasir di pantai. Setiap tingkat wujud yang lebih tinggi mengandung semua realitas yang termanifestasi pada tingkat di bawahnya. Bagi Mula Sadra, wujud adalah realitas tunggal yang muncul dalam gradasi atau tahap yang berbeda. Jadi tahapan-tahapan wujud ini hanya ada dalam level esensi atau mahiyah dan bukan pada level eksistensi. Kenapa? Karena pada level eksistensi selain wujud satu, ia tak mempunyai jarak sedikit apapun. Nah, menurut Mula Sadra, wujud adalah realitas tunggal, tetapi muncul dalam gradasi yang berbeda. Misalnya, mahiyya an-nur atau cahaya dapat dibandingkan bahwa semuanya adalah cahaya. Tetapi ada cahaya matahari, ada cahaya lampu, ada cahaya lilin. Semuanya adalah cahaya. Tetapi dengan predikat yang berbeda. Muncul ya dalam manifestasi dalam kondisi yang berbeda. Nah, gradasi ini tidak terdapat pada mahiyah. Burhani dalam hal ini diartikan dengan pendekatan. Nah, Mula Sadra memahami konsep
kesatuan wujud dalam hubungannya dengan kemajumukan eksistensi diumpamakan bagai cahaya. Cahaya matahari dalam hubungannya dengan matahari itu sendiri. Menurut Mula Sadra, cahaya-cahaya matahari tersebut bukanlah matahari dan pada waktu sama tidak lain kecuali matahari itu sendiri. Mula Sadra kemudian mengatakan lagi bahwa benda-benda di sekitar ya, dan apa yang disaksikan di alam semesta bukan hanya ilusi, tetapi benar-benar mempunyai eksistensi sama seperti eksistensi Tuhan. Namun eksistensi yang merupakan realitas tersebut tidak pernah bisa ditangkap oleh rasio. Karena rasio hanya mampu menangkap esensi atau gagasan umum saja. Ada perbedaan ya, perbedaan mendasar antara esensi dan eksistensi. Nah, bagi Mula Sadra, eksistensi adalah realitas objektif di luar pikiran. Sedang esensi adalah gambaran umum tentang realita yang ada dalam pikiran. Sehingga hanya merupakan wujud mental saja seperti itu. Nah, namun demikian, gambaran umum tersebut tidak bisa dianggap sebagai cerminan hakikat wujud. Kenapa? Karena transformasinya ke dalam konsep mental yang abstrak pasti mengandung kesalahan. Jadi menurut Mula Sadra bahwa kebangkitan kembali pada raga baik yang baru atau yang lama merupakan sesuatu yang tidak mungkin sebab manusia menjadi santapan bagi manusia yang lain. Persoalan yang paling penting adalah bagaimana bentuk jiwa kita setelah mati. Sebab keterlepasan jiwa dengan raga membuat pertanyaan yang rumit. Dalam bentuk apa kebangkitan tersebut terjadi? Nah, apakah setelah terpisah jiwa dari raga memiliki bentuk rohani semata atau memiliki raga yang baru? Nah, para filsuf, khususnya filsuf peripatetik ya, meyakini bahwa kebangkitan rohani setelah berpisah jiwa dan raga, maka jiwa akan bersifat ruhani dan tidak mungkin dibangkitkan kembali bersama raga, sebab akan mengakibatkan terjadinya reinkarnasi. Baik, bahasan selanjutnya tentang konsep jiwa menurut filsuf muslim lainnya. Nah, menurut pemikiran Ibnu Tufail, manusia merupakan suatu perpaduan dari tubuh, jiwa hewani dan non-bendawi. Nah, dari perpaduan tersebut dapat digambarkan ya, oleh binatang, benda angkasa dan Tuhan. Ini menurut filsuf Ibnu Tufail ya. Nah, kenapa? Karena hal tersebut pencapaian dalam konsep jiwa terhadap pada pemuasan tiga aspek tersebut.
Kemudian ia melakukan tindakan-tindakan yang meniru pada hewan, benda angkasa, dan Tuhan. Nah, mengenai dalam peniruan pertama yang tertuju kepada objek hewan. Dalam proses tersebut, ia melakukan segala hal yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya dan kebutuhan primer serta kebutuhan untuk melindungi dari cuaca buruk dan hewan buas. Namun dari proses tersebut ia hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk mempertahankan jiwa hewani. Nah, kemudian ia melakukan peniruan kedua, ya, melakukan peniruan kedua. Dari proses tersebut ia menuntut dirinya dalam hal kebersihan tubuh dan pakaian. Sikap baik kepada objek-objek bidang, ya, yang hidup dan yang mati, serta perenungan atas esensi tubuh dan perputaran esensi orang dalam kehidupannya. Baik, selanjutnya menurut filsuf Muslim lainnya yaitu Al-Kindi. Nah, menurut Al-Kindi, jiwa-jiwa manusia berasal dari jiwa-jiwa. Al-Kindi merasa kesulitan menjelaskan persemayaman jiwa manusia yang bersifat spiritual dalam tubuh manusia yang sifatnya temporal material. Baginya, jiwa tidak tersusun sederhana, mulia dan sempurna. Substansinya berarti, ya, ini kata filsuf Al-Kindi, substansinya berarti dari Tuhan. Dan hubungannya dengan Tuhan ibarat hubungan cahaya dengan matahari. Jiwa dan raga masing-masing memiliki wujud sendiri. Kenapa? Sebab raga penuh dengan hawa nafsu dan jiwa selalu berusaha menentangnya. Berkat kesuciannya, jiwa mampu menangkap pengetahuan sejati yang bersifat spiritual. Sedangkan indra hanya sanggup menangkap hal-hal yang bersumber atau yang berunsur material saja. Jiwa manusia dapat mencapai pengetahuan sejati dengan cara melepaskan sifat kehewanannya atau sifat kebinatangannya dan mengoptimalkan aktivitas berpikir, meninggalkan dunia material dan berkonsentrasi merenungkan Tuhan. Ya, itu konsep jiwa menurut filsuf Al-Kindi. Oke, sebagai bagian terakhir dari paparan pembahasan tentang konsep jiwa, saya akan sampaikan kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang saya sampaikan bahwa permasalahan mengenai jiwa setelah mati ternyata banyak menuai perdebatan di berbagai kalangan, baik di kalangan teologi, di kalangan sufi, ya, ataupun di kalangan para filsafat itu sendiri. Nah, Mula Sadra, ya, sebagai filsafat Muslim menengahi perdebatan tersebut dengan landasan filsafat yang ia bangun. Nah, bagi Sadra, ya, jiwa tidak mengalami kematian setelah kematian badan, bahkan tidak mengalami kehancuran sama sekali. Kematian bukan berarti lenyap kehidupan. Kehidupan jiwa akan terus berlangsung karena kematian hanyalah proses alami pemisahan antara kehidupan pada tingkat dunia kepada kehidupan tingkat berikutnya. Nah, jiwa akan dibangkitkan setelah kematian. Badan, ya, jadi jiwa akan dibangkitkan setelah kematian badan dan
akan memasuki kehidupan selanjutnya. Nah, kehidupan yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan kehidupan duniawi, yakni alam keabadian yang disebut dengan akhirat. Kebangkitan akan terjadi dengan jiwa dan badannya, di mana badan tersebut bukanlah sesuatu bentuk fisik eksternal, ya, melainkan terbentuk dan berasal dari jiwanya. Setiap perbuatan atau tindakan manusia semasa di dunia, baik itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk, akan memberi warna tersendiri bagi jiwanya. Nah, jika perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang selama ia hidup, maka akan melekat, ya, dan mendominasi keadaan jiwanya. Dan tindakan-tindakan yang telah terekam dan melekat pada jiwa itu akan membentuk